Hai semuanya, kali ini giliran Ceedoh yang akan bercerita. Kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pria yang mulai memimpikan hal-hal aneh tentang kiamat atau kehancuran dunia. Ia mencoba membangun sebuah tempat perlindungan atau bunker untuk berlindung dari bencana tersebut. Namun, sayangnya, semua orang justru menganggapnya gila. Bahkan mimpi-mimpi itu membuat kehidupan keluarganya semakin berantakan. Lalu, apakah kiamat besar yang dapat menghapuskan seluruh umat manusia benar-benar akan terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai di Ohio, ketika seorang pria bernama Curtis melihat sebuah awan hitam yang sangat menakutkan. Kejadian ini semakin membuatnya bingung ketika ia tahu bahwa biasa. Namun, entah mengapa mimpi itu terasa begitu nyata. Yang membuat Curtis mulai khawatir adalah bagaimana jika kejadian itu benar-benar akan terjadi. Padahal cuaca saat itu cerah seperti biasa. Setelah sarapan bersama istrinya yang bernama Samantha, dan putrinya yang tunarungu yang bernama Hannah, Curtis pergi bekerja sebagai pegawai di perusahaan konstruksi. Sementara Samantha mengurus putrinya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Suatu siang, saat ibu-ibu tetangga bergosip di rumah, kita kembali ke Curtis ketika sedang bekerja seperti biasa. Hujan pun mulai turun dan Curtis bersama beberapa rekannya memutuskan untuk beristirahat sambil minum dan ngobrol ngalor ngidul. Setelah selesai bekerja, Curtis pun mengantarkan sahabatnya Duarte untuk pulang. Sampai di rumah Duarte, mereka masih mengobrol di dalam mobil. Duarte mengatakan bahwa Curtis memiliki keluarga yang bahagia. Namun Curtis membalas bahwa terkadang mereka menghadapi kesulitan. Percakapan mereka terhenti begitu istri Duarte keluar rumah dengan wajah seperti nenek lampir yang sedang marah. Kemudian memberi isyarat agar Curtis segera pergi dengan masih menunjukkan wajah yang kesal mirip kresek bekas gorengan depan Indomaret. Setibanya di rumah, Curtis melihat Hannah yang sedang tidur pulas. Samantha kemudian memberitahunya bahwa Hannah kesulitan berkomunikasi dengan anak-anak lain, mungkin karena ia belum sepenuhnya memahami kondisinya sebagai penyandang disabilitas. Keesokan harinya, Curtis berencana untuk membereskan barang-barang bekas di belakang rumah agar Hannah tidak memainkan benda berbahaya. Namun, tiba-tiba sebuah badai tornado muncul, membuat anjing mereka ketakutan dan menggigit tangan Curtis. Kejadian itu membuat Curtis terbangun dari tidurnya. Dia sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun, ia merasa mimpi itu sangat nyata, bahkan ia masih merasa sakit di tangannya akibat gigitan Red. Di tempat kerja, bos dan seluruh karyawan sedang mengadakan rapat. Saat rapat berlangsung, si bos yang bernama Jim marah. Akibat hujan yang terjadi selama 2 jam kemarin membuat proyek mereka terlambat. Jim meminta Curtis dan Duarte segera menyelesaikan masalah tersebut. Karena tidak mau kena damprat si bos lagi, mereka pun segera menuju lapangan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat Curtis beristirahat sejenak, ia melihat banyak burung hitam yang terbang seperti membentuk sebuah pola. Curtis bertanya pada Duarte apakah ia juga melihat burung-burung tersebut. Namun Duarte tidak melihat apa-apa. Sontak saja kejadian itu semakin membuat Curtis bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Setelah pulang kerja, Curtis lupa bahwa ia berjanji untuk mengantar Hannah ke sekolah bahasa isyarat. Namun dia memaksakan diri datang walaupun masih memakai baju yang penuh lumpur. Namun, Curtis membantah dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia pun menyuruh Samantha melanjutkan kegiatannya bersama Hannah. Pada siang harinya, Samantha dan Hannah pergi ke acara bazar untuk menjual kerajinan tangan buatan Samantha. Sementara Curtis mencoba membuat pagar kawat di sekeliling rumah anjingnya yang tempo hari pernah menggigitnya, untuk melindungi keluarga dari serangan anjing tersebut sesuai dengan mimpi buruknya. Selesai membuat pagar besi, dia pun membereskan barang bekas yang berserakan.
Pandangan Curtis tertuju pada sebuah pintu bunker yang terletak di tanah tidak jauh dari kandang Red. Melihat pintu itu, Curtis memiliki ide untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perlindungan jika bencana terjadi seperti yang sering ia mimpikan. Tidurnya, dokter mengatakan bahwa mungkin Curtis hanya kelelahan bekerja. Namun, setelah Curtis menceritakan tentang mimpi-mimpinya yang buruk bahkan sampai ia mengompol, mendengar hal itu dokter memberinya obat dan menyarankan agar ia pergi menemui seorang psikiater. Selesai dari dokter, dia pun pergi ke Kimia Farma untuk membeli obat-obatan yang diresepkan dokter. Dia tidak khawatir karena dia memiliki BPJS kesehatan yang tiap bulan dia bayar. Di tempat lain, Samantha sedang berada di perusahaan asuransi untuk meminta bantuan operasi bagi Hana agar dapat mengembalikan pendengarannya. Sepertinya permintaan Samantha dikabulkan karena Curtis memiliki pekerjaan yang cukup menjanjikan. Dia pun bergegas pulang. Sesampainya Curtis di rumah, Samantha menyambutnya dengan sukacita karena berita baik bahwa Hana akan mendapatkan pendengarannya kembali. Namun, meskipun Samantha merasa lega, Curtis tetap tidak ingin menceritakan tentang mimpi buruk yang sedang mengganggunya. Sebelum tidur, tak lupa Curtis meminum obat yang dia beli dari Kimia Farma. Namun saat melihat kontainer, kepanikan Curtis menghilang begitu saja. Curtis mencoba membeli sebuah kontainer untuk memperluas bunker miliknya, dengan harapan keluarganya bisa lebih aman saat terjadi bencana besar. Kemudian Curtis mengunjungi ibunya yang sudah lama tidak ia temui dan mengetahui bahwa ibunya pernah mengalami gangguan mental yang sama. Curtis khawatir jika ia mewarisi gangguan tersebut. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah dirinya juga mengalami gangguan mental yang serupa. Sesampainya di rumah, Curtis coba menghitung berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk memperluas bunker miliknya. Namun dia sangat terkejut karena ternyata biaya yang dibutuhkan begitu besar. Pagi harinya dia memutuskan untuk meminjam uang ke bank dengan alasan renovasi rumah. Namun marketing bank bilang pinjaman ini memiliki risiko tinggi karena ternyata Curtis masih memiliki cicilan lain. Setibanya di tempat kerja, untuk meminjam beberapa peralatan dari perusahaan guna membangun bunker tersebut. Dwight setuju meskipun tahu tindakan itu melanggar peraturan perusahaan, karena ia sudah menganggap Curtis sebagai sahabat. Setelah bekerja, Curtis pergi menemui seorang wanita yang direkomendasikan oleh dokter, yang seharusnya bisa membantunya dengan masalah kesehatan mental. Namun, wanita tersebut mengungkapkan bahwa dia bukan psikiater, melainkan seorang penasihat, sehingga ia tidak dapat memberikan diagnosa medis. Meski demikian, dia bisa membantu Curtis untuk mengarahkan perawatan dan pemulihan mentalnya. Curtis mulai bercerita tentang masa lalunya yang penuh luka, terutama tentang ibunya yang tiba-tiba meninggalkan keluarga mereka. Suatu hari, mereka menemukan sang ibu yang sedang mengais makanan dari tempat sampah dan membawanya ke rumah sakit. Selain itu, Curtis menceritakan tentang mimpi-mimpi aneh yang mengganggunya, termasuk hujan merah dan orang-orang misterius yang mencoba mengambil Hana anaknya darinya. Suatu Samantha segera memanggil ambulans. Meskipun keadaan Curtis membaik setelah ia tertidur dan bangun kembali, perasaan cemasnya semakin besar. Ia akhirnya mengungkapkan kepada Samantha tentang mimpi-mimpi buruk yang mengganggunya dan rasa takut bahwa ia akan berakhir seperti ibunya. Keesokan harinya, Curtis dan Samantha pergi ke rumah sakit untuk memeriksa jadwal operasi Hana. Dokter mengonfirmasi bahwa operasi akan dilakukan dalam waktu 6 minggu. Kill menawarkan bantuan jika diperlukan meskipun Curtis bersikeras bahwa ia baik-baik saja. Curtis semakin terisolasi dari Samantha. Dalam salah satu mimpi buruknya, ia melihat Samantha yang basah kuyup di dapur dan berencana mengambil pisau. Hal itu semakin menambah rasa takutnya. Namun, Samantha berusaha meyakinkannya bahwa ia tidak akan menyerang Curtis dan hanya ingin membantu. Dalam usaha untuk mengatasi, saat sedang bermain dengan Hana, Curtis melihat badai besar yang mengarah ke mereka. Kali ini, ia melihat bahwa Samantha juga bisa melihat badai tersebut. Ketegangan semakin memuncak, dan Curtis mulai meragukan kenyataan di sekelilingnya. Kehidupan Curtis semakin kacau, dan ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan mimpi buruk, badai misterius,
dan tekanan mental yang semakin berat. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.